yang gue lihat dari Prawira ya adalah kayak ada sistem bermain kayak Steve Kerr gitu sekarang menurut gue ya. Iya. Kayak lu cuma down screen, Hans dapat udah tembak gitu loh. Yang benar tembak ya. Iya udah gitu. Harusnya ini adalah apa ya? Rasa hausnya PJ lah ya dari tahun ke tahun. Iya. Yang selalu ada di final. Yang membuat berbedanya sama Prawira menurut gua di final nanti ini ya. Gua prediksinya SM Dewa menang SM Dewa woi. Loh, enggak ada 3-4 enggak ada? Oh, enggak. Buat apa, Cok? Yo. Ketemu lagi semuanya di Main Basket Podcast. Gua Idan. Di sana ada siapa? Dimas. Halo. Dan Adrian. Jadi beberapa minggu kita hilang karena gini ceritanya. Jadi gua, Dimas, Adrian tuh jalan-jalan lah ke Bandara Soekarno-Hatta. Terus Dimas sama Adrian izin, boy gua ke toilet dulu katanya gitu ya. Lama gue tunggu gak balik-balik. Tahu-tahu story udah di dalam kabin pesawat. Anjing lu pada kemana? Ke Amerika anjing berdua, luar biasa. Bisa begitu. Bisa begitu ya. Gue sedih gitu, nangis gue di gokar. Pulang kalian berdua ke Amerika. Ngapain? Gak pakai visa, gak pakai apa-apa lagi. Iya, enggak lu bikin visa tapi gue gak diajak. Ngapain boy ke Amerika boy? Belanja lah. Mas tuh. Oh iya. Itu topi lu dipakai tuh hasil belanja? Enggak. Itu mah. Iya itu iya anjir. Parah. Enggak, ini dapat di mana? Tambasari. Di mana Tambasari? Ada di Gua kira Tambabayan. Ya, jadi Dimas sama Adrian beberapa hari yang lalu baru balik dari Chicago, Amerika Serikat. Nemenin teman-teman, harus lengkap nih sebutnya, KFC DBL Indonesia All Star. 10 hari di sana. Cerita dikit dong Adrian, apa yang lu dapat dari sana, yang lu lihat secara gambaran secara umum aja? Wah, banyak banget ya. Pertama sih, kan ini first timer buat gue ya ke Amerika. Terus waktu nyampe gitu, ngeliat sekeliling tuh apa ya? Yang pertama, anjir gini negara maju ya. Kayak semuanya cukup mudah untuk warganya yang pertama. Even gym facility ya. Kayak lapangan apapun gitu. Bahkan belakang hotel kita tuh di Skokie nginep ya. Skokie tuh di utara. Kalau dari teman kita, Bapak Yudi, dia bilang itu area pedesaan sebenarnya. Tapi di belakang hotel kita itu ada lapangan baseball, lapangan bola, lapangan basket, lapangan tenis, terus gym outdoor gitu. Jadi kayak wajar kalau kayak gini kan mendukung olahraga ya, dari fasilitasnya pun ada gitu. Terus ya kita tahu hal yang jarang banget kita punya kan tap water ya buat minum. Ada juga gitu. Tempat sampah ada juga. Jadi menurut yang pertama kali itu menurut gue infrastruktur sih yang kayak infrastrukturnya udah kayak gini ya gitu. Sangat-sangat memadai untuk semua orang. Lu mau ngapain aja bebas dah gitu. Kalau menurut gue ya. Dan yang gue salut juga bersih ya. Kayak, kok bisa sih bersih gitu. Padahal toilet mereka selalu kotor. Tapi kenapa area-area gitu bersih gitu. Gue sangat penasaran dengan itu sih. Kenapa toilet-toilet di bandaranya aja kotor, tapi kenapa taman-taman itu bersih gitu. Yang pertama sih. Yang kedua ya, kalau basket sih emang kayak, basketnya itu, Dimas kemana mau jadi agen tuh. Mau ngambil pemain-pemain untuk jadi pemain asing IBL kemarin kata dia. Parah banget. Nanti kita bahas itu. Nggak, tapi gila sih Kang. Maksudnya ada yang latihannya berapa kali sehari. Gue kayak hanya 2-3 kali sehari latihan take 500 made shot gitu. Kalau 500 masuk kan, kalau 50% aja lu harus 1000 kali nembak gitu. Menurut gue kayak wah gila sih nggak masuk akal. Sampai yang menurut gue pengalaman paling edan gue adalah ngelihat bapak-bapak lagi marahin anaknya tentang basket. Dan ini anaknya nih, bapak-bapak nempel gini mukanya. Terus explicit ya, dia ngomong don't you fucking dare to play like that gitu. Kayak gue kayak shit, kayak yang di TV-TV itu, yang di film-film tuh ternyata ada aja kayak bokapnya harus dorong anaknya sampai kayak gitu. Gue kayak wah edan sih. Ya. Itu sih bapaknya yang obsesif ya. Gue rasa anaknya Iya. Gue kira
ternyata gue kira tuh kayak itu tuh nggak ada gitu ya. Ternyata ya sama kayak sinetron kita kan, itu kan dari based on kisah nyata ya. Ternyata oh ada ya orang tua yang sampai kayak gini tentang basket gitu. Menurut gue kayak wah, unik sih, unik. Dimas, apa yang lu ini Mas paling berkesan? Lu kan udah berapa kali kesana? Lu kan udah berapa kali? Sering banget. Ini berbeda lah dari pertama kali gue kesana ya. Ini kan ikut turnamen. Kalau gue sih pengen kayaknya harus sebelum berangkat dan kita udah dipastikan ikut turnamen, kayaknya sistemnya harus dirubah gitu. Maksudnya sistem bermain kita ya. DBL All Star ini yang 12 cewek 12 cowok dan 4 coach, 2 cewek 2 cowok ini kayaknya harus belajar sistem rules-nya saat kita mau ikut turnamen di sana. Ini menurut gua. Karena bukan nggak baik ya, gua nggak bilang nggak baik. Semua yang kita lakukan saat di BL Camp, ya ada beberapa yang bisa dibawa ke Amerika, cuma banyak yang nggak bisa dibawa. Maksudnya bukan skill ya, sistem bermainnya. Oke. Karena beda banget. Apa yang beda Mas? Apa yang beda? Aturan. Oh. Tidak adanya shot clock. Oh. Kapan lu harus ambil time out? Lu Bebas ambil time out di table di sini. Kalau di sini lu ke table. Kalau di sana lu harus teriak kenceng-kenceng ke referee. Iya. Oke. Terus ininya sangat berbeda. Saat lu mainin sistem itu, saat lu leading harus kayak gimana, saat lu di pressure harus gimana, lu bola dari front court inbound bisa balik ke back court. Jadi semua bagus di DBL Camp tuh bagus. Cuma setelah kepilih 12 cewek 12 cowok dan 4 coach ini, kayaknya harus cara latihannya dirubah untuk ikut turnamennya nanti di kota Chicago ini gitu. Iya. Itu yang Tempolnya 10 gitu kan. Iya, Tempolnya 10. Terus kalau kesut apa dia? Kalau udah yang pertama masuk one for one. Pertama masuk, dapat satu lagi, ya. One for one ya, NBA zaman dulu. Iya, jadi memang bener. Masih keder pemain kita, kayak ini harusnya rebound nggak sih, gitu. Oh, oke. Kan harus kita sendiri sebenarnya juga awal-awal juga ini rebound nggak sih sebenarnya, gitu, kayak bingung juga, gitu. Kita balik aja apalagi minggu depan ya, biar boleh. Biar lebih siap sih, kalau gue sih biar lebih siap. Iya. Geng. Oke, thank you ceritanya. Mungkin nanti satu episode kita perlu bahas ya tentang itu ya. Tapi kemarin tuh mau buat di sana, cuma Adrian belanja terus jadi susah waktunya. Belanja nemenin lu balik kan? Kebalik anjir. Enggak, jadi susah waktunya gitu. Harusnya kita podcast tuh di sana. Ya tadi tuh gue tuh tadinya mau minta oleh-oleh, tapi kan gue tuh nggak suka gitu minta oleh-oleh gitu. Tau-tau dikasih sama Adrian. Nah lu mana boy? Nanti dong, kan gue belum ini. Guys, hari ini tuh sebenarnya kita pengen ngomongin final IBL 2023. Yang mana menurut gue, lu nggak nonton lu pada playoff-nya. Iya, playoff pada di Amerika sih. Semua. Di blok VPN-nya. Video.com nggak bisa buka di sana. Nggak bisa. Wah. Padahal dengerinnya aja. Siapa temannya TG yang bule? Yang Calvin. Padahal dengerin play by play-nya Calvin aja udah ya. Calvin, shout out to Calvin, mudah-mudahan denger. Dimas nggak ngerti, Mas. Nggak ngerti gue Calvin siapa. Ya nggak ngerti deh. Adalah. Jadi final IBL 2023 mempertemukan Pelita Jaya, Bakri Jakarta melawan Prawira Harum Bandung. Dua tim dari 3 teratas di IBL musim reguler 2023. Nomor 1 Prawira, nomor 2 SM tersingkir oleh Pelita Jaya. Dua-duanya 2-0. Prawira Harum Bandung menyingkirkan Dewa United Banten 2-0. Pelita Jaya juga menyingkirkan Satria Muda juga 2-0. Nah, hari ini gue pengen bahas dulu deh. Menurut Adrian sama Dimas, bagaimana Prawira musim ini dan bagaimana Pelita Jaya musim ini gitu. Musim reguler aja lah. Mas, gimana Mas menurut lo Prawira sejauh ini gitu? Perkembangannya atau apanya gitu? Gue sih masih sama ya, kayak
regular season seri pertama tuh menurut gue pemain asing ini masih mencari-cari gitu loh, masih mencari-cari, nggak in top performance lah ya di awal seri. Kalau setelah itu gue lihat memang Prawira punya punya materi pemain yang kalau gue bilang ya siapapun diganti ya memang ready to play semuanya ya. Walaupun memang ada beberapa pemain yang minute play-nya dikit kayak si Satya Wacana itu kayak gue lihat beberapa kali jarang mainnya banyak. Brian Satya Wacana Brian Elang. Iya. Cuma yang lain kayak itu juga ada point guard-nya yang dari Medan tuh siapa? Timo. Secara yang lain makin kesini secara tim mereka makin solid. Ya. Kayak mendapat coach terbaik, foreign player terbaik, satu lagi adalah six man ya. Hans six man apa? Six man Hans Abraham betul. Kalau Reza? Sama Reza DPO. Iya Reza. Defensive player of the year. Yes, tuh 4 orang nih ada ya dalam satu tim. Makin kesini itu yang maksud gue adalah ini nggak tahu perannya siapa ya. Kalau menurut gue perannya pelatih fisik ya, bisa membawa mereka di top performance sampai nanti Kamis nanti ini mereka bakal final game pertama. Ya. Itu sangat penting menurut gue perannya. Dan kembali lagi materinya juga sangat komplit dan sistem bermain dari coach David yang luar biasa, berubah-ubah sesuai dengan situasi lawannya siapa menurut gue ya. Walaupun ada yang kayak main polanya lah ya, pola yang memang harus di awalnya seperti itu. Jadi memang ya kalau gue sih bilangnya sih layak si Prawira di final. Oke. Adrian kalau PJ lanjut Prawira dulu aja. Prawira dulu. Oke, Adrian. Gimana Prawira Adrian? Ya ini mungkin ya kombinasi pemain asing paling bagus untuk sepanjang sejak IBL pakai pemain asing ya 2017 ya. Ini Prawira punya 2 paling bagus sepanjang sejarah menurut gua. Mengalahkan dulu sebenarnya harusnya yang punya paling bagus dulu tuh Pacific sebenarnya, David Seager sama Kevin Loisel waktu itu menurut gue yang paling bagus ya. Sekarang ini paling bagus menurut gue karena bermain sendiri-sendiri dan punya karakter yang totally different. Brandon Francis ball dominan, sedangkan Slim siapa namanya? Jared Shaw itu just big man yang juga solid ya, defensively solid, offensively inside outside sama bagusnya, tapi nggak perlu banyak bola. Jadi ya mereka berpusat pada 2 pemain itu. Saat Brandon Francis main, pick and roll adalah cara bermain utama mereka. Kemudian isolation yang kedua. Baru setelah itu saat 2 hal itu dicoba dihentikan lawan, mereka punya shooter lainnya. Yuda, even Reza ada di luar gitu. Terus siapa lagi sih biasanya startingnya? Indra ataupun Hans gitu masih ada semua di sekelilingnya. Jadi kalau ya itu kekuatan Prawira adalah di pick and roll mereka yang pertama. Yang kedua saat ada Jared Shaw di lapangan, berarti main mereka adalah di post, even low ataupun high post. Lah itu harus punya matchup yang sepadan. Ya kalau nggak sepadan ya double team, triple team lagi. Dan sekali lagi itu pick your poison aja dengan 2 pemain ini. Kalau kalian mau stop 2 pemain ini dengan double atau triple team, berarti ada 1 pemain yang dilepaskan. Itu yang dilakuin sebenarnya oleh SM saat mereka berhasil ngalahin Prawira di Surabaya. Kalau Bumi Borneo waktu itu memang kacau balau ya setelah mereka berhasil matiin Brandon Francis waktu itu. Jadi waktu itu menurut gua pemilihan Borneo adalah matiin Brandon Francis, matiin pick and roll-nya, nggak ada pick and roll. Tapi kalau main Jared Shaw, mereka one-on-one sama Cam Ridley. Nah, sisanya untungnya waktu itu menurut gua pemain lainnya nggak bisa step up. Sama dengan waktu SM. Jadi SM waktu itu pilih hedge setiap pick and roll dari Brandon Francis. Berarti ada yang lepas 1. Lah, yang lepas 1 ataupun ada help dan lepas 1 lagi, itu mereka pilih siapa aja yang nembak ya udahlah gitu. Dan memang nggak ada yang masuk. Jadi kalau lawan Prawira sih yang pertama harus diwaspadai itu tadi sih, ada pick and roll dari Brandon Francis karena dia bakal starting. Yang kedua adalah matchup untuk Jared Shaw. Oke. Ya. Terima kasih Adrian, terima kasih Dimas. Ya luar biasa sih. Jadi pada dasarnya memang kita lihat juga di playoff ini, sejak playoff
dua pemain ini, Jared Shaw sama Brandon Francis, emang eskalasinya meningkat gitu dibanding di game musim reguler, di mana beberapa kali kita lihat Yuda, terus kemudian Reza, bahkan Firdan itu bisa di atas, bisa melebihi poin mereka. Tapi di playoff dua pemain ini memang luar biasa. Kalau buat gue pribadi, salah satu performa yang signifikan meningkatnya sebenarnya cukup stabil dari awal, yaitu Jared Shaw, di mana ini pemain memang minute play-nya kayaknya seringkali lebih sedikit daripada Brandon, tapi bisa memanfaatkan setiap minute play dengan sangat baik gitu. Dan sekitar 20 menit ke bawah nggak sih? Ya betul. Kayak segitu. Dan entah kenapa di playoff, beberapa game juga di musim reguler, gue rasa beberapa big man lawan, bahkan pemain lawan itu terkecoh, membiarkan si Jared Shaw ini terbuka di luar gitu. Padahal Jared bisa nembak dan memang harus dilihat statsnya, tapi beberapa kali gue lihat, loh kok dilepas dia nembak masuk gitu 3 poinnya gitu. Kalau Francis memang ya pick and roll-nya memang PR banget gitu. Selain itu yang amazing dari Francis adalah ketika dia sudah punya intensi untuk nembak dari luar atau dari mid range yang agak jauh mendekat 3 point, itu kalau dia sudah intensi dia nembak, itu dijaga pun sulit gitu. Di kontes pun dia masih bisa masuk. Ya. Itu sih kalau dari gua, kalau tentang Prawira. PJ, Mas, gimana lu ngeliat PJ? PJ, sebenarnya yang gua belum lihat top performance adalah Wiggins. Gua lihat Wiggins waktu di dulu namanya NSA ya, sampai sekarang ya masih. Ya. Mountain Gold sekarang. Kan ya udahlah, itulah udah mesin poinnya nggak waktu di NSA. Ya. Nah di sini Wiggins entah memang dia disuruh buat situasi atau serve semua pemain yang PJ semuanya bisa poin dan dimanfaatin buat defense mungkin nanti. Nah itu sampai sekarang gue belum lihat top performance-nya si Wiggins. Ya. Tapi siapa nama big man-nya asingnya? Sutton. Dominic Sutton. Ternyata nggak berbahaya di inside doang. Tapi kemarin yang di game kedua 2 kali 3 point dia sih. Iya, yang di pojok ya. Itu yang sih di sayap. Wing itu sih. Dan ini orang sebenarnya match up-nya sama ya, nggak lambat. Ya. Dia juga sangat cepat, bisa fast break dan transisi dari offense ke defense-nya juga cepat. Ya. Dan harusnya ini adalah rasa hausnya PJ lah ya dari tahun ke tahun. Ya. Yang selalu ada di final, yang membuat berbedanya sama Prawira menurut gua di final nanti ini ya. Sebenarnya ada 2 yang gua sayangkan di 2 tim. Satu adalah Sultan yang cedera, sedangkan di PJ adalah Aldi ya. Aldi Zatur, betul ya. Iya. Ini kalau itu ankle sih, Regi yang parah kayaknya. Oh, Regi cedera lagi ya? Saya tahu. Iya, cedera lagi. Cuma kan Regi kan baru join juga di playoff ya. Iya, nah yang sebelumnya. Seri Bandung kalau nggak salah ya. Si Aldi dan Sultan ini kan kemarin gue baru lihat Sultan main pas sama Prawira. Waduh, ini makin nah ini si Aldi juga yang gue rasa bakal ada di timnas juga nantinya ya si Aldi. Ya. Dia juga nggak bisa main di final ini dan itu juga salah satu yang disayangkan di PJ. Prastawa, Arigi, ya saya. 3 ini yang gue rasa memang haus banget buat ambil juara musim ini. Ya. Dan yang gue senang dari mereka adalah motivasi saat mereka harus kayak lu salah, ya lu tahan dulu. Lu bener, ayo keep doing gitu loh. Jadi ya udah yang mereka lakukan di lapangan itu ya support each other, tapi ya nggak ada yang jadi gara-gara digituin jadi turun mainnya enggak, tapi makin semangat karena mereka tahu saling backup lah mereka gitu loh, Jen. Dan gua rasa ngelihat coachnya juga selalu kalau ada sistem yang nggak berjalan dengan baik, ya anak itu dicecer sama coachnya. Gue lihat ya dari bench dia langsung
lu ngapain gue? Lu harusnya nggak kayak begini gitu di offense dan di defense. Karena gue rasa ini defense kedua tim sangat benar-benar harus dijaga, harus benar-benar rapi, harus benar-benar kerja keras untuk stop offense. Karena kedua tim ini offense sih, kalau bisa dilihat statistiknya nggak tahu deh gue feed goalnya berapa nih keduanya. Itu sih kalau gue Pelita Jaya. Wow, gue Pelita Jaya sih cuma haus banget sih kalau gue bilang. Ya. Buat juara. Ya, Adrian gimana Adrian? Pelita Jaya? Ya, ini kayak gaya bermainnya totally different menurut gua. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu lah ya. Mereka main cepat. Jadi yang pertama harus dilihat sama pemain-pemain prawira adalah stop the fast break-nya dari PJ. Dan fast break-nya ini beragam ya, dengan adanya Pras, Arigi sama Yesaya tadi. Yesaya pasti attack to the basket, sedangkan Pras, Arigi ada di tempat-tempat favorit mereka, itu ngeri banget. Dan kalau pemain asing, nah ini menurut gue karakternya berbeda sama prawira, dimana nggak ada yang ball dominan di PJ. Even Dom Sutton nih yang kelihatannya marah-marah mulu di lapangan, tapi dia ini team player banget gitu. Dia kalau bisa dia nggak execute. Menurut gue sih gitu. Jadi bisa dilihat statistiknya, itu salah satu pemain paling efektif musim ini. Karena apa? Karena dia jarang banget take shot menurut gue. Jadi kayak hariannya tuh shot cuma 11 gitu, 12, 7 dari 12, 7 dari 11, 8, 11 gitu. Jadi dia sangat-sangat melimitasi attempt-nya dia. Buat apa? Buat cari great shot, bukan good shot. Dan itu yang gue suka dari Dom. Sedangkan Deshaun Wiggins, benar kata Dimas, emang beda cara mainnya. Dan sekarang lebih ke defense ya. Kayak defense-nya, wah edan sih gitu. Tahun yang sama NSA dulu, nggak ada defense-nya dia gitu. Mainnya maksudnya, ya ala kadarnya aja lah. Gue defense karena apa? Karena gue offense-nya di gue semua gitu. Sekarang dia punya tim yang offense-nya tuh banyak opsinya. Jadi lu nggak perlu offense yang gimana-gimana dash gitu. Jadi tapi lu harus jaga pemain terbaik lawan sampai mati lah bahasanya kayak gitu. Dan ini benar-benar dua cara bermain yang totally different dari kedua tim, dan menarik sih gitu. Kalau gue pribadi bakal penasaran apakah PJ akan mencoba mismatch di pemain asing atau bakal coba langsung match up. Kan gini, Brandon Francis tuh selalu starting ya, kecuali dia nggak bisa main. Nah, dengan PJ, Dom Sutton lebih banyak starting daripada Deshaun Wiggins. Terlepas dari dia baru datang di second half of the season, tapi dia juga nggak starting gitu. Nah, apakah akan diubah? Jadinya ntar match up Brandon lawan Dash sejak awal, atau mereka bakal tetap mismatch kayak gini? Karena mismatch ini sebenarnya juga menguntungkan PJ. Dom Sutton bakal dijaga siapa gitu? Mentok Reza sama Pandu. Nah, itu menurut gua masih keuntungan untuk Dom Sutton, karena gimana-mana Dom so far cukup strong. Even gua harus head off untuk Reza dan Pandu, ataupun Reza doang misalnya yang main, biasanya pakai small ball. Yang defense-nya memang sangat meningkat drastis, tapi Dom ini senjatanya juga banyaknya sama kayak si Jim Slim No Jim tadi sebenarnya. Jared Shaw. Sama banyaknya kayak Jared Shaw. Seperti kata Dimas tadi, bisa nge-shoot, drive-nya kuat, di bawah ring lebih tajam, lebih agresif gitu. Jadi gue penasaran sama itu sih, bagaimana PJ menyikapi pemain asing, bakal di match up atau di mismatch. Soalnya kalau match up pun rasanya ya antara Aldi kalau bisa main sama Arigi ya yang bakal jaga Brandon Francis. Tapi sekali lagi menurut gue pelatih PJ, staff pelatihnya udah sangat paham betul lah bahwa nggak mungkin mereka bakal biarin ada high pick and roll sama Brandon Francis ya, dan one on one play gitu dengan Brandon Francis pasti ada help dan bakal coba dirusak sepanjang game sih menurut gua. Ya. Thank you. Iya, kalau buat gua sih, gua khususnya menyoroti lokal ya. Kalau di Pelita Jaya yang gua lihat semakin mengerikan di beberapa game terakhir itu adalah Handakara Prastawa. Itu semakin kesini dia semakin main tuh semakin nothing to lose gitu, semakin gue udah pernah juara, gue udah pernah dapat semuanya, dan dia benar-benar tinggal MVP. Dan itu sangat berbahaya gitu. Kebukti di game kedua di semifinal waktu ngalahin Satria Muda, walaupun dia poinnya berapa, 9 atau berapa ya, gue nggak ingat. Tapi skillnya dia yang bikin menang itu
menunjukkan kemampuan dia dalam membaca bola, membaca permainan lawan gitu. Bagi dia tahu Foster mau passing ke Arki dan dipotong sama si Pras untuk play up dan N1. Terus kemudian juga mirip sama Prawira, gue rasa PJ itu tim yang semakin akhir itu semakin baik gitu. Khususnya kayak Muhammad Arigi juga semakin mengerikan gitu dalam eksekusi bola. Sudah nggak terlalu mikir, oh ini ada yang jaga, mending gue passing. Intensinya nembak, dia nembak gitu. Jadi itu Arigi bak. Cuman gue agak khawatir sedikit sama Yesaya, entah apa yang dipikirkan oleh kepala pelatihnya. Gue rasa perannya agak mulai berkurang, walaupun di defense dia udah lumayan juga Yesaya. Di defense. Kalau di asing sih gue rasa Sutton ini menurut gue ya, walaupun angkanya bagus, angka statistik bagus, kadang-kadang belum konsisten aja. Rilis bolanya, rebound kuat, rilis bolanya kadang-kadang suka nggak tepat gitu, suka meleset, dan melesetnya kadang-kadang jauh kalau dia nembak. Itu gue rasa akan jadi perhatian serius buat Pelita Jaya. Deshaun ya sama lah, Deshaun pasti ngancem. Maksudnya gue setuju tadi tentang defense dia makin bagus, dan itu tuh akan jadi masalah kalau misalnya nanti dia akan masalah bagi Prawira kalau misalnya nanti dia nempel ke Yuda misalnya. Kita tahu sendiri Yuda akan sangat jadi jangkar atau apa ya, poin utama lah di Prawira gitu, karena beberapa kali juga kita lihat coach David Singleton ngasih ke Firdan, tapi rasanya tidak seberbahaya pada saat Yuda yang megang bola, dan Yuda akan menghadapi defense yang luar biasa dari Deshaun gitu. Baru Deshaun doang ya, belum nanti kalau misalnya dia juga ditahan sama Arigi dan lain-lain. Oke, Adrian dulu deh, baru habis itu Dimas. Dian, kalau pelatih lu lihat gimana si Pak George dan David ya? Iya, kalau kita ngomong semua pemain harus ngomong pelatih asing itu disiplin ya. Tapi gue lihat bagaimana George ini sangat paham betul harusnya pemain di mana, ngapain gitu pemainnya, utamanya defensively ya. Jadi semua tuh sudah ada perhitungannya menurut gue dari dia. Sedangkan Dave ini lebih pelatih Amerika yang lebih ke Eropa-Eropaan gitu menurut gue. Sebaliknya George ini lebih, gak tahu ya, kalau feeling gue ngerasanya di lapangan tuh lebih ke Amerikaan malah, kayak yang lebih banyak one on one, terus karena pun kayaknya dia sadar bahwa dia punya kekuatan di situ. Setiap pemainnya punya kemampuan untuk exploit one on one game gitu. Sedangkan di sisi sebaliknya dari Prawira ya bisa dibilang hanya Brandon sama Yuda yang punya green light untuk attack to the basket sendiri gitu. Lainnya ya ball movement, dan ball movementnya sebenarnya kalau secara play hampir tidak banyak yang berubah ya. Attack mereka pakai ya high pick and roll, kemudian pakai di wing tuh ada biasanya dia pakai kayak apa sih ngomongnya ya, dia bolak-balik gitu loh serangannya. Jadi kayak Yuda di back screen kayak gitu. Back screennya Yuda tuh buat Yuda tuh selalu dapat gitu di wing gitu, dan begitu Yuda dapat bola di wing, opsinya shoot yang pertama, yang kedua drive itu selalu rusak semuanya. Pasti defense lawan tuh kelar dari situ. Dia nggak tahu rotasinya kayak apa. Nah, itu sih gaya-gaya bermain yang menurut gue emang David Singleton banget, sejak di Pasifik, sejak di Bima Perkasa, dan sekarang di sini dia punya materi yang cukup bagus untuk melakukan itu gitu. Baik di first option team, di first unit sama second unit ya. Jadi ininya kalau ngomong disiplin ya sama-sama disiplin, tapi fokusnya cukup berbeda sih, baik offensively, defensively. Maksudnya George ini sangat-sangat keras menurut gue untuk defensively, sedangkan Dave sudah punya pakemnya. Jadi kalau nggak jalan ya coba the next gitu. Menurut gue sih lebih kayak gitu sih. Tapi sama-sama bagus dan sama-sama cocok buat timnya masing-masing ya. Soalnya itu tadi kita bicara Georgie utamanya yang baru tahun pertama. Waktu kita lihat itu pertama pemain tuh kayak nggak klop gitu. Rasanya tuh kayak pemain tuh kayak anjir nggak bisa nih gue kerja sama dia. Menurut gue ya secara gestur, secara apa di lapangan tuh kayak nggak dapet nih, pusing banget gitu kerja sama Georgie. Tapi kesini kayak udah dapat banget mereka dan udah paham mau ngapain gitu. Ya. Dimas gimana Mas? Dua pelatih ini Mas?
secara offense gue lihat memang banyak main situasi yang mereka buat, gue rasa cukup baik karena memanfaatkan materi pemain. Yang gue lihat dari Prawira ya adalah kayak ada sistem-sistem bermain kayak Steve Kerr gitu sekarang menurut gue ya. Iya. Kayak lu cuma down screen, Hans dapat udah tembak gitu loh. Yang benar-benar ya. Iya udah gitu. Itu kan situasi yang dia buat setelah dia lihat timnya mulai bisa melakukan itu. Oke. Nggak dia buat dari awal, nggak ada. Gue nggak lihat itu di regular season, sama sekali gue nggak lihat itu. Dan kembali lagi dua tim ini punya pemain yang Adrian bilang punya bisa isolasi gitu loh. Dari Brandon, si Wiggins harus sangat bisa melakukan itu, dan lokalnya juga bisa. Menurut gue ya, yang gue lihat di dua coach ini memang benar-benar berharap tim defense buat kedua tim gitu loh. Di offense gue bilang easy lah buat mereka membuat situasi gitu loh. Karena gue waktu playoff bisa lihat Pras itu drive benar-benar open layup ya sampai Foster tuh udah nggak bisa ngeblok gitu. Ya. Itu kan berarti dia buka situasi, buka space yang cukup baik dalam offense. Ya. Itu udah paling penting lah dalam menurut pandangan gue ya dari kedua coach ini. Dan mungkin bisa jadi kayak Spoelstra ngomong, udah lu kasih aja boleh ke Jimmy. Ya itu mungkin bisa dilakukan Singleton, udah lu kasih boleh ke Prancis gitu. Biar dia yang ngatur. Karena gue lihat dari gesturnya Prancis, setiap si Hans dapat bola, ya itu yang gue mau. Kalau lu kosong ya udah itu gitu loh. Gue udah capek nih ngolah-ngolah. Dan itu juga terjadi saat Wiggins atau si itu juga bisa ngolah tuh si big man-nya siapa tadi namanya? Lupa gue. Dominic Sutton. Dia buat situasi Pras Arigi udah siap di luar buat nembak. Itu gue bilang offense itu cukup gampang lah buat kedua coach ini. Cuma memang mereka butuh motivasi di defense ke anak-anak ini gitu loh. Karena secara rebound harusnya ya dua-duanya kuat. Mereka punya Vincent, si Prawira punya Pandu dan Reza. Ini kalau Adrian bilang si siapa namanya Yuda sangat punya peran. Menurut gua di ending-ending sini malah Firdan juga hampir lah bisa membackup apa yang dilakukan. Gua tahu Yuda adalah superstar, cuma yang menurut gua agak kelihatan sekarang tuh Firdan gitu. Dia bisa defense, offense juga. Memang dia bukan pointer, tapi dia bisa buat situasi. Ya. Oke. Thank you guys. Kalau gue sih ngelihatnya, gue berharap dari kedua pelatih ini setelah ngelihat beberapa game di playoff gitu, kita akan menyaksikan dua permainan bola basket yang simple, yang sederhana gitu. Seperti yang Adrian bilang tadi, offense-nya dua-duanya tajam. Gue sih kayak misalnya ngelihat Prawira gitu ya, bagaimana diawali dengan pick and roll, ketika satu sudah roll di passing, kemudian mungkin hanya akan ada 2 kali passing lagi atau maksimum 2 kali passing lagi sebelum bola itu kemudian dieksekusi entah itu dari luar atau langsung terobosan gitu. Apalagi benar-benar. Dia cuma buat bola pertama, abis itu kayak situasi udah gitu loh. Iya, langsung lepasin tembakan gitu. Itu yang terjadi gua rasa di kalau Prawira tuh di game kedua, bagaimana mereka sikat 3 point banyak banget di quarter 2 atau quarter 3 gitu, hanya lewat 1 kali passing kedua tuh sudah eksekusi gitu. Begitu juga di Pelita Jaya. Tinggal nanti ya harus siap aja bagaimana permainan-permainan cepat seperti itu diantisipasi oleh kedua belah pihak. Catatan menurut gua adalah gua rasa kedua pelatih ini sudah saling memahami karakter masing-masing, offense secepat apa, defense sekuat apa, dan setiap game akan didefinisikan melalui kesalahan-kesalahan kecil gitu. Jadi turnover, lalu kemudian tembakan gratis yang nggak masuk, lalu kemudian foul yang yang rasanya ya mungkin setiap foul perlu gitu, tapi ada beberapa foul mungkin ya kenapa diambil gitu, mungkin akan game akan mengarah ke sana gitu hasil akhirnya tuh. Ya kita lihat beberapa game yang ketat,
definisinya bisa di situ, kayak misalnya Bumi Borneo bagaimana game 1 Randy Bell nembak kok kayaknya seharusnya nggak perlu diambil gitu. Lalu kemudian misalnya Satria Muda terhadap Pelita Jaya bagaimana turnover terakhir membunuh mereka gitu. Gue rasa itu akan jadi sangat penting di game final nanti. Oke, guys, terakhir perlu nggak kita prediksi? Kalau kita prediksi suka keliru Berarti kalau kita prediksi harusnya orang yang dengerin pegang sebaliknya. Ya. dulu tuh ada kayak gitu tuh di orang-orang zaman dulu tuh. Kalau dia prediksi ini kode tuh untuk negat yang sebelahnya. Gue prediksinya SM Dewa menang. SM Dewa, woi. Nggak ada 3-4 nggak ada? Oh, Nggak buat apa, Cok? Lu kata turnamen FIBA. Sampai itu, peringkat 8, itu, peringkat 16. Sama kayak yang ini ya kemarin apa? Pre-season Piala Presiden kan gitu juga. Ada 3-4 kan? 3-4 buat apa? Iya. Tapi lucu juga. Yang main juga udah mager anjir. Iya, 3-4. Tapi kan jadi kejutan, seru juga ya. Iya. buat nambah pemasukan. Buat nambah pemasukan pemain lah, kan dibayar nambah aja. Oh iya benar. Tapi gue ada satu tambahan tadi masalah foul ya. Ini kayaknya bakal sangat menjadi inti dari semua ini akan berubah saat foul karena kedua tim ini punya tendensi foul yang cukup tinggi. Utamanya big man ya. Vincent, gue nggak tahu Govin masih main kan ya playoff ya. Govin, main. terus si siapa Pandu dan Reza. Ini soalnya saat mereka ini kena foul trouble, wah itu berubah lagi gaya main ya. Utamanya di offense ya. Karena nggak dalam kan, sama-sama nggak dalam di posisi itu gitu. Jadi makanya tadi gue mikir sangat besar peluang gue rasa PJ utamanya bakal match up daripada dia mismatch menurut gue. Tapi dua tim ini jarang zone ya? Jarang ya. Kenapa? Karena itu mereka menghindari kalau misalnya abis di pemain lokal ya foul ya. Gitu. Kalau abis pemain lokalnya, nanti pemain asingnya harus balik lagi gitu dalam waktu yang belum istirahatnya belum banyak. Itu lebih menurut gue akan lebih dikhawatirkan. Jadi foul ini akan jadi salah satu penentuan. Bukan masalah banyak free throw-nya, tapi seberapa banyak pemain yang krusial, utamanya untuk rebound dan defense, itu terkena foul sih. Ya. Kalau memang kan kalau di basket itu kan foul itu ada toleransi ya, ada dia bukan toleransi apa ya. Jadi intensitas foul itu berapa keras dia si wasit akan niup ini foul atau enggak gitu. Adjustment. Jadi kalau di basket itu sangat mungkin nih di game sebelumnya sentuhan gitu udah foul gitu. Tapi kalau di game berikutnya karena ini pertandingan penting dan ada peluang menjadi sangat keras gitu. Antara dia jaga supaya jangan terlalu keras atau memang dibiarin. Jadi tingkat foul tuh bisa sangat tinggi gitu. Jadi keras gitu. Barangkali wasit juga akan ngelepas demi karena wasit itu juga punya peran untuk mengarahkan game ini mau keras biar bagus atau bagaimana gitu. Ada skenario-nya bisa jadi jalan di wasit. Itu harus hati-hati sih memang bagi kedua tim. Tinggal nanti semoga wasit bisa konsisten dan tiupan-tiupan itu tepat. Itu sih harapannya. Mas, gimana? Ya, wasitnya dari mana? Wasit dari NBA, boy. Bukan itu yang dibahas. Oh, bukan. Ya, ada nggak apa? Wasitnya 3 gol per jam, Dim. Marah-marah mau di Mas Kang. Berantem mulu sama wasit di sana, anjir. Kan biasanya final pakai wasit dari mana gitu kan? Dulu-dulunya. Ya. Enggak lah, gue percayalah sama wasit kita udah menyiapkan mental. Iya dong, harus dong. IBL juga akan menunjuk wasit-wasit terbaik lah untuk memimpin 3 laga final kalau maksimum 3 laga ya. Tip ada lagi ya Mas yang lu tambahin tentang final? Jangan lupa nonton aja lah. Oh iya. Nonton. Jangan lupa ramaikan Hall A ya. Nah ini juga stadion yang bersejarah lah di Liga Basket Indonesia ya. Yoi, nanti game pertamanya di Hall Basket Senayan Jakarta. Sebelumnya itu Pelita Jaya. Oh, Hall Basket Senayan Jakarta namanya ya? Dari dulu namanya Hall Basket Senayan. Kita aja sebutnya Hall A. Padahal Hall A itu ada di sebelahnya.
Iya benar. Jadi ada hall A, hall B, hall C sama hall basket Senayan. Betul. Hall basket Senayan tuh orang-orang suka sebutnya hall A, padahal bukan hall A. Hall basket Senayan sekarang jadi rumahnya Pelita Jaya. Sebelumnya mereka bermain di Britama Arena, padahal mereka punya Gor Sumantri Brojonegoro. Iya. Jadi jangan nyasar ya, bukan di Britama ya, lu nggak lihat ini, cuma lihat jadwal, nggak lihat tempat, lu Udah. pergi ke Kelapa Gading. Udah jauh-jauh ke Gading lagi. Ternyata balik ke Senayan, anjay. Senayan. Lu mampus deh. Syukur lu datang cepet-cepet. Kalau datang cepet-cepet lalu kesasar, lu balik masih dapat lah kuarter 3 ya. Enggak dapet itu anjir. Enggak dapet itu. Itu jam pulang kerja gila. Jam 7 jam 8 sih mulai. Jam 19 jam 7. Iya makanya tahu itu kalau kesasar ya habis kalian. Ya, naik moda transport. You not survive that. Ya. Kalau pakai mobil pribadi ya hitung sendiri lah. Ya. Sip, geng. Ya. Ada lagi nggak kira-kira yang kelewat? Ini mudah-mudahan setelah game 1 kita bisa ngobrol lagi ya. Entah nanti hari Jumatnya kita naikin ya sebelum game kedua dimulai di Bandung. Ya di Bandung, game 2-nya akan mulai main di Bandung di Citra Arena. Home court advantage ya untuk Prawira ya. yang peringkat 1 di musim reguler. Ya, kalau misalnya ternyata kejadian satu sama, ya game ketiganya masih di Citra Arena. Yang mau ke Citra Arena, gamenya jam 7 juga. Datangnya saran gua sih jam 3 jam 4. Parkir. Jalan apa jalannya? Cikutra boy. Cikutra boy. Sampingnya ada gudeg enak tuh, ada gudeg. Jangan ke Dago lu semua. Dago ada PSIS. Ya, gitu. Sama ini ya kita menyampaikan pesan untuk kedua tim. Good luck ya. Semoga menampilkan permainan yang seru. Semoga nggak jadi anti klimaks yang gue takutkan biasanya kayak tim gede sama ketemu tuh malah jatuhnya main hati-hati terus akhirnya kayak shootnya jelek-jelek gitu. Semoga nggak, tetap seru. Yang kedua nanti ngobrol sama kita ya tim juaranya. Iya betul. Sip. Oke, guys, terima kasih. Nggak usah subscribe lah, langsung aja lu nonton aja, yang penting nonton. Mau subscribe Spotify mau juga Spotify ya. Oh iya, denger di Spotify. Dengerin kita di Spotify, nonton kita di YouTube. Iya. Diatur aja lah, diatur aja. Terima kasih banyak semuanya. Nanti ketemu kita setelah game kedua, dan mudah-mudahan setelah juaranya muncul kita bisa ngobrol sama wakil pemain atau wakil pelatihnya dan ketemu kita di lapangan ya. Ketemu kita di lapangan, sapa-sapa ya, khususnya Dimas. Yuk. Oke. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.